Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada pagi hari ini menyampaikan seluruh ucapan syukur kami, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Amsal 3 ayat 18. Dikatakan demikian. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sahabat yang terkasih, semua orang ingin berbahagia. Baik orang dewasa maupun anak-anak. Makanya ada pernah sebuah tulisan saya baca mengatakan demikian. Kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dari tulisan itu terkandung keinginan dan harapan untuk selalu hidup bahagia sejak masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Kebahagiaan diartikan sebagai pemenuhan semua keinginan hati kita. Jika kita perhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu bergeser terus. Manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih. Ingin lebih pandai, ingin lebih sukses, ingin lebih kaya, dan ingin lebih baik. Semua itu disebabkan karena di dalam diri kita ada keinginan untuk mencapai kesempurnaan akhir. Seperti halnya seorang atlet yang terus berjuang mencapai garis finish. Nah, masalahnya apa yang dicapai setelah garis akhir itu memang bagi kita yang masih hidup di dunia, titik akhir itu tidak dapat kita gambarkan secara percis. Tak heran, walaupun semua orang ingin bahagia, umumnya orang tidak tahu secara persis macam kehidupan seperti apa yang dapat menghantar kita ke sana. Akhirnya, tiap-tiap orang mengejar hal yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan itu. Misalnya, kalau saya bertanya kepada kita, apa yang menjadi kebahagiaan kita? Mungkin ada orang yang secara spontan mengatakan, saya bahagia kalau sudah punya banyak uang. Karena itulah, banyak orang ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar berbahagia. Namun jika kita renungkan, uang dan kekayaan merupakan sesuatu yang lebih rendah daripada manusia itu sendiri. Uang dan kekayaan bersifat sementara, dapat mudah diperoleh, tetapi juga mudah hilang. Uang bukan tujuan, karena ia hanya alat untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Uang memang diperlukan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang kita perlukan. Namun semua kebutuhan kita itu ada masanya. Tidak ada yang tetap selamanya. Ada juga sebagian orang mengatakan, saya sudah bahagia kalau sudah bisa makan yang enak. Atau anak muda berkata, saya bahagia ketika saya punya pasangan yang keren, yang cantik, dan yang ganteng. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan dicapai dengan kedudukan dan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang oke. Setidak-tidaknya itulah gambaran yang umum dipropagandakan melalui iklan dan film-film di televisi. Saudara, benarkah kebahagiaan itu dapat dicapai dengan hal-hal tersebut di atas? Siapakah orang bahagia yang jalannya penuh bahagia dan sejahtera semata-mata dalam hidupnya? Amsal 3 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Mengapa Salomo dapat berkata bahwa orang berhikmat dan pandai itu hidupnya bahagia? Alasannya sangat jelas, karena orang berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun persoalan dan tantangan hidup, Tuhan selalu menjadi nomor satu dalam menyelesaikannya dan bukan pada pengertian pribadinya.
Maksudnya, orang berhikmat selalu memahami bahwa ada rencana Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Firman Tuhan dihayati sebagai kebenaran utama dalam hidupnya. Kebahagiaan orang berhikmat berdimensi vertikal dan horizontal. Hidup bahagia dalam iman kepada Allah dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Jadi orang yang berbahagia itu bukan diukur oleh apa yang ada di dunia ini, karena semuanya itu pasti berlalu. Tapi ketika kita memiliki hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan, itulah kebahagiaan yang tidak bisa berlalu, tidak bisa dimakan ngengat dan karat, karena itu sudah tertanam di dalam hati kita. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan itulah pemberian Tuhan bagi siapa saja yang mencari kemuliaan Allah. Kebahagiaan tidak dibangun di atas pertengkaran dan kekerasan hati. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu hanya dapat diusahakan jika setiap kita selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Sahabatku yang terkasih, perlu kita tahu bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar ayat tempelan atau bukan sekedar ayat hafalan sesuai dengan keinginan kita. Firman Tuhan itu penting untuk dibaca, didengar, dihayati dan terutama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendaknya. Lakukan kebaikan setiap hari, maka saudara akan hidup bahagia yang dijanjikan oleh Allah. Renungan kita hari ini mengajak dan mengingatkan kita bahwa setiap orang yang berbahagia dalam Tuhan, dia seperti pohon kehidupan yang selalu memberi buah bagi setiap orang yang memegangnya. Artinya, hidupnya menjadi berkat bagi orang yang dekat dengan dia. Karena itu, jadilah pohon kehidupan. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah, karena berkat-Mu hari ini telah Kau curahkan lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami seperti pohon kehidupan yang selalu mengeluarkan buah yang baik. Di mana kami hadir, hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami hidup setia, ketika kami taat akan firman-Mu, ketika kami takut akan Tuhan, disitulah kebahagiaan itu ada dalam kehidupan kami. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur oleh apapun yang kami miliki, karena itu akan berlalu. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh kepintaran kami, kebolehan kami, itu juga akan berlalu. Tapi itu semata-mata pemberian-Mu Tuhan. Biarlah kebahagiaan kami ada di dalam Tuhan, dan sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Ketika kami melakukan pekerjaan kami hari ini, biar kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat beraktivitas untuk kita semua.